Setiap pagi atau sore hari, Amara keluar berjalan-jalan dengan kursi rodanya. Amara sudah bisa berjalan normal, dia sudah sembuh, tapi dia takut ketahuan dan harus meninggalkan ruang khusus, meninggalkan Andre. Andai dia sudah pulang ke rumah, dia bisa saja mengunjungi Andre. Tapi tentu saja tidak bisa setiap saat seperti dia tetap ada di ruang khusus seperti sekarang. Amara keluar berjalan dengan kursi rodanya, memakai baju pasien, memakai topi, juga memakai masker supaya tak dikenali. Begitu juga pagi tadi, dia berjalan-jalan dan kembali. Tapi saat dia belum sampai di ruang khusus, dia merasa kebelet pingin pipis. Jadi tanpa sadar langsung berlari tanpa memakai kursi roda. Dan dia memergoki Andre yang sedang berjalan. Padahal Andre kan sedang koma. Amara sangat kaget dan langsung membekap mulutnya yang nyaris berteriak. Lalu dia ngumpet di balik pintu. Seketika rasa ingin pipisnya hilang. Amara bingung mau masuk atau tidak. Saat itulah dia tersadar kalau dia tak memakai kursi roda. Dengan panik Amara berlari kembali ke kursi rodanya, duduk sambil mengatur napasnya dan masuk ke ruang khusus lagi seperti biasa, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Andre kembali ke tempat tidur saat dia mendengar suara kursi roda. Amara melirik Andre yang sudah berbaring diam tak bergerak di tempat tidurnya, pura-pura belum sadar. Amara hampir tak bisa menahan tawanya. Dia benar-benar merasa lucu, gembira, sekaligus sedih. Merasa lucu karena uncle dokternya itu pura-pura belum sadar. Merasa senang karena ternyata Andre sudah siuman, bahkan sudah berlatih jalan. Tapi dia merasa sedih karena orang yang dicintainya itu buta. Bagaimana dia bisa menjadi dokter lagi? Amara ingin Andre cepat sembuh, jadi dia lebih sering keluar dengan kursi rodanya berjalan-jalan supaya Andre punya banyak waktu untuk berlatih. Karena Andre sudah sadar, Amara tak berlatih bela diri lagi di ruang khusus. Beberapa hari kemudian, Amara membereskan semuanya dan bersiap. Dia berdiri di sisi tempat tidur Andre dan menggenggam tangan Andre, menatap lama dan menunduk perlahan mencium bibir Andre. Dia merasakan gerakan kaget di bibir Andre yang tegang. "Tetaplah berlatih sampai sembuh ya, Uncle," Ara pamit. Lalu Amara berbalik pergi dari ruang khusus itu dengan air mata di pipinya. Dia harus mencari papa putranya dan mencari orang-orang yang telah menyiksanya. Saatnya membalas dendam. Amara telah pergi. Andre membuka matanya perlahan. Rasa terkejutnya karena Amara menciumnya mengalahkan kesadarannya kalau Amara sudah pergi di malam yang gelap itu. Tubuhnya hanya mematung kaku di tempat tidur. Setelah lama baru tersadar dan dia buru-buru turun dari tempat tidur. Berjalan ke tempat tidur Amara, meraba-raba, tapi Amara tak ada di sana. "Ara, nak," tempat tidur itu kosong. Tidak ada siapa-siapa lagi di sana. Andre merasa sendirian. 3, 2, 1. Amara menyelinap ke ruang bawah tanah rumah putih tanpa ada yang tahu. Ruang bawah tanah itu sudah sangat dikenalinya sejak dia kecil, tempat bermainnya. Jadi sangat mudah bagi Amara untuk menyelinap masuk dan keluar tanpa diketahui. Dia tahu ada CCTV, tapi saat adik-adiknya melihat rekaman CCTV itu, dia sudah tak ada di sana. Dia meninggalkan pesan untuk Alana dan adik-adiknya, lalu pergi dari ruang bawah tanah tanpa ragu. Saat sampai di rumah putih mungil, sebuah suara mengagetkannya. "Non?" Itu Mike si pelindung. Amara menatapnya. "Jangan halangi Ara, Om," kata Amara lirih. "Om tahu, Non, kemanapun Non pergi, jaga diri dan tetap kabari Om ya. Om akan datang tiap Non butuh bantuan," kata Mike dan menatap kepergian Amara. Mike sangat tahu apa yang akan dilakukan Amara. Kembali pada Willy di ruang VVIP rumah sakit di Italia. Willy gelisah karena sudah beberapa hari tak ada kabar dari Mark.
Dia marah menatap Paul. Apa mereka menyekapnya sebagai ganti aku dan Julio? Apa kau sudah tahu siapa mereka itu? Kata Willy marah dan dia ingin berteriak. Tapi dia sadar dia ada di rumah sakit saat ini. Aku tak tahu siapa presdir yang dimaksud. Apakah presdir rumah sakit ini atau perusahaan di luar sana? Itu sangat sulit, Tuan. Kalau nama Lily, ada ratusan juga nama itu. Bagaimana bisa aku tahu maksudnya apa? Jawab Paul tak kalah jengkel. Kau seperti jengkel, kau marah padaku? Tanya Willy emosi. Bukan, Tuan. Aku jengkel karena tak menemukan apa-apa. Itu sangat menjengkelkan. Jawab Paul buru-buru. Willy bangun dan turun dari tempat tidur sambil mencabut selang-selang yang ada di tubuhnya. Apa yang Anda lakukan? Teriak seorang dokter yang baru masuk. Willy dan Paul menoleh. Aku bosan di sini. Aku ingin pulang. Jangan menghalangiku, dokter. Jawab Willy. Si dokter menahan tangan Willy yang akan mencabut infusnya. Sebaiknya Anda berbaring lagi, Tuan. Luka Anda memang sudah agak baikan, tapi masih sangat beresiko kalau Anda pergi tanpa dirawat dan diobati. Luka-luka itu akan menjadi infeksi dan takkan pernah sembuh. Kalaupun sembuh akan sangat berbekas. Juga yang fatal, tulang-tulang remuk tangan dan kaki Anda tidak akan berfungsi lagi. Tunggulah seminggu lagi, mungkin saat itu luka Anda sudah akan lebih baik. Oh ya, kemana teman Anda, si tuan kaya raya itu? Sekarang dia tak terlihat lagi. Apa dia sudah pulang ke negaranya? Tanya si dokter. Mendengar pertanyaan dokter itu, Willy tiba-tiba mendapat ide. Dok, apa bisa bantu saya? Saya akan membayar Anda nanti saat saya keluar, kata Willy. Bantuan apa? Tanya si dokter. Sebenarnya saya ingin pergi karena ingin mencari adik saya, si tuan kaya raya itu. Beberapa hari lalu dia tiba-tiba menghilang saat berada di rumah sakit ini, kata Willy. Menghilang? Si dokter menatap Willy. Willy mengangguk. Apa Anda bisa melihat CCTV rumah sakit ini? Kami tak bisa menemukannya dan tak diizinkan melihat CCTV-nya. Kami tak bisa menghubunginya juga. Itu sangat aneh. Dia ke negara ini untuk mencari saya, dan dia menemukan saya saat terluka. Dia melakukan apa saja, termasuk membayar mahal rumah sakit ini supaya saya baik-baik saja. Apa masuk akal kalau dia tiba-tiba pergi meninggalkan saya begitu saja, tanpa pamit? Kalau dia pulang ke negaranya, pasti bisa dihubungi. Saat itu, sebelum dia menghilang, dia hanya meninggalkan sebuah tulisan, jelas Willy. Sebuah tulisan? Apa boleh saya melihatnya? Oh ya, nama saya Robert, kata dokter Robert. Sebenarnya ini rahasia, kata Willy ragu-ragu untuk menunjukkan kertas itu. Tuan, Anda meminta bantuan saya, tapi sepertinya Anda tak percaya pada saya. Bagaimana saya bisa membantu Anda? Sebenarnya saya tahu tentang Anda. Anda dan yang satunya lagi terluka parah. Luka-luka yang sudah sangat jelas akibat penyiksaan. Apa itu oleh penculik atau oleh para mafia? Anda dilukai oleh siapapun, harusnya kami melapor pada polisi. Tapi teman Anda si tuan kaya raya itu meminta hal ini dirahasiakan. Dia melindungi kalian dengan membayar rumah sakit ini. Karena bayaran fantastis itu, saya jadi penasaran dan memeriksa identitas Anda. Anda Tuan Willy, seorang miliarder sukses di Amerika yang tiba-tiba miskin dan tak punya apa-apa. Proyek-proyek Anda diambil alih. Saya menduga ada pihak berkuasa atau mungkin para mafia yang mengambil semua yang Anda miliki. Tapi tak tahu apa masalah Anda dengan orang-orang itu. Apa dugaan saya ini benar? Dr. Robert tersenyum. Willy terdiam. Jadi mereka sudah berhasil mengambil alih semua milikku. Pikir Willy getir dan sedih. Hasil keringat lelahnya selama ini hilang begitu saja. Willy naik ke tempat tidur dan berbaring lemas. Aku juga memeriksa teman Anda, si tuan kaya raya itu. Anehnya, dia tak sekaya Anda. Kalau dia menghilang, apa dia juga jadi sasaran seperti Anda? Kata Robert lagi. Willy tak merespon. Pikirannya masih pada hartanya yang hilang. Paul bereaksi dan bertindak.
Dia mengeluarkan kertas dari balik casing handphonenya, menunjukkannya pada si dokter. "Ini tulisannya?" Robert terkejut membacanya. "Apa Tuan Dokter mengenal orang yang dimaksud di tulisan ini?" tanya Paul. Robert menatap Paul lalu mengangkat tangan Willy dan memeriksa selang infusnya, membuat Willy kaget dan tersadar lagi. "Apa yang saya dapatkan kalau saya membantumu mencari adikmu itu?" tanya Robert pada Willy. "Apa yang kau inginkan? Aku akan mempertimbangkannya," sahut Willy. "Saat ini aku wakil direktur rumah sakit ini, tapi itu seperti hanya formalitas. Aku tak dianggap. Aku ingin jadi presiden direkturnya," jelas Robert. Willy menatapnya. "Kenapa? Kau tak sanggup membantuku?" "Asal kau tahu, orang di tulisan itu presiden direktur rumah sakit ini," jelas Robert. Paul ternganga. "Presiden direktur rumah sakit ini? Dan Lily? Itu siapa?" tanya Paul. "Lily, dia putri pemilik rumah sakit ini. Beberapa hari lalu, Presdir dan Lily bertemu di rumah sakit ini dan sepertinya melakukan kesepakatan. Saya ada di ruang yang sama dengan mereka hari itu. Tapi karena ada pertemuan tim dokter, saya harus pergi tanpa mengetahui apa kesepakatan mereka itu." Aku ingat, hari itu temanmu itu harusnya hadir di pertemuan tim dokter, tapi dia tak datang. "Apa karena saat itu dia sudah menghilang?" tanya Robert. Willy dan Paul saling tatap. Willy bercerita. Robert pun memanggil suster yang dititipin kertas oleh Mark. "Siapa yang menitip kertas ini padamu? Kau ingat tanggal dan jam hari itu?" "Kau ingat wajah orang itu?" tanya Robert pada si suster. "Saya ingat jelas, Dok. Dia membayar dan membeli peralatan mahal untuk rumah sakit ini. Semua pegawai di rumah sakit ini membicarakannya diam-diam. Tuan itu juga menanyakan tentang Nona Lily yang saat itu sedang berjalan bersama Presdir, lalu meminta kertas dan menitip kertas itu pada saya. Katanya dia harus ke pertemuan tim dokter. Saya ingat semuanya, Dok," sahut si suster menatap Willy dengan penuh kagum. Willy dan Paul saling tatap lagi, merasa gembira. Akhirnya mereka menemukan titik terang untuk menemukan Mark. Oke, my dearisti, terima kasih sekali untuk komentar-komentar kalian, untuk like-nya, juga untuk yang sudah subscribe. See you next part. Bye-bye. Mwah.